Semalam saya habis nonton film Pengabdi Setan 2 di bioskop dan menurut saya filmnya seru banget, bagus banget dan saya sangat-sangat rekomen banget teman-teman semua untuk nonton. Tapi jangan bareng anak-anak ya. Soalnya ini kan film horor dan horornya juga bener-bener jump scare-nya tuh banyak banget. Jadi kalau teman-teman pengen nonton tapi punya anak kecil yang nggak bisa ditinggal, mending teman-teman sabar dulu. Karena film ini brutal banget, dan kalau pengen tahu definisi brutal itu kayak gimana, tonton film ini. Film Pengabdi Setan 2 itu adalah kelanjutan dari film yang sebelumnya, sekitar tahun 2017 kalau nggak salah. Berarti udah 5 tahun, dan memang waktu dari film Pengabdi Setan 2 ini tahun 1984. Atau lebih tepatnya tanggal 16 April 1984. Kalau film yang pertama yang tahun 2017 itu adalah remake dari film dengan judul yang sama, Pengabdi Setan, yang dirilis tahun 1980. Di film kedua ini kamu akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang masih belum terjawab di film sebelumnya tentang apa sebenarnya pekerjaan Bapak dan apa hubungannya Bapak dengan sekte pemuja setan. Termasuk di film yang kedua ini itu akan dijelaskan asal mula terkuaknya sekte pemuja setan. Aktor-aktornya pun masih sama dengan yang film yang sebelumnya. Ada Tara Basro sebagai Rini, kemudian ada Eddie Arfian sebagai Tony, kemudian ada Nasar Anus sebagai Bondi, kemudian Blon Malarai sebagai Bapak, Egy Fedli sebagai Pak Budiman, Ayu Laksmi sebagai hantu ibu, dan juga Muhammad Adiat sebagai Ian. Tapi ada juga pemeran-pemeran yang baru, yaitu Ratu Felisa sebagai Tari. Nah, ini dia di sini memang seksi. Saya sih sebenarnya bukan kali pertama ini sih nonton film horor. Cuma terus terang saja saya sempat underestimate terhadap film horor di Indonesia. Karena ya tahu sendiri lah, kebanyakan film-film horor itu kan justru nggak serem, justru nggak memunculkan cerita keseraman, tapi malah menampilkan hal-hal yang vulgar kayak atau ya macam-macam lah. Bintang filmnya Miyabi, sampai ada konflik kontroversi mendatangkan artis-artis vulgar, artis-artis ya itu didatangkan di Indonesia hanya untuk film horor. Bahkan ada juga yang Mr. Bean. Tapi di film ini benar-benar film horor, jadi bukan film vulgar yang dibalut dengan film horor yang katanya horor tapi vulgar, enggak. Kemudian ada Jordi Pranata sebagai Dino, ini temannya si Bondi. Lalu ada Muzaki Ramdan sebagai Wisnu, udah nggak asing lagi ya, pernah berperan sebagai Sancaka kecil di film Gundala, dan dia juga ngisi suaranya Nusa. Lalu ada Fatih Unru, dia termasuk komika cilik, dan terus terang saya pangling, saya kan tahu nih wajahnya Fatih Unru pas waktu masih kecil, waktu masih stand up. Kok saya nggak lihat ya, mana ya Fatih Unru ya? Ternyata saya lupa. Saya kan taunya Fatih Unru waktu masih kecil. Sekarang udah tahun 2022, pasti udah dewasa. Makanya oh ternyata ini Fatih Unru. Jadi beda banget dulu. Yang dulunya imut-imut sekarang udah amit-amit. Ada Nazifa Fatiarani sebagai Wina, kemudian Iqbal Sulaiman sebagai Darto, dan terakhir ada Kiki Narendra sebagai Ustadz Mahmud. Nah ini yang lucu nih, padahal ini kan film horor, tetap ada hal-hal yang lucu. Tapi saya juga heran, padahal karakter Ustadz Mahmud ini yang diperankan oleh Kiki Narendra ditampilkan bukan untuk ngelawak gitu, tapi begitu sosok ini muncul Ustadz Mahmud, saya ngerasa waduh ini kayaknya lucu nih, nggak ngelawak tapi bikin ketawa, padahal di film horor. Di film itu sebenarnya udah jelas, udah digambarkan bahwa si Pak Ustadz Mahmud ini itu orangnya itu berwibawa. Coba deh ntar kalau pas nonton Pak Ustadz itu pas ketemu sama si Tari, tapi mungkin karena diperankan oleh Kiki Narendra jadinya malah ketawa. Nah kemudian saya iseng-iseng sih cari profilnya Kiki Narendra, kemudian saya
masuk ke akun Instagramnya. Dan emang bener sih, komentar dari Fajar Nugros, "Selamat Pak Ustadz, mau maki tapi takut kualat." Dan ternyata emang lucu. Ya lumayan lah intermezzo daripada jump scare terus-terusan. Oh ya, di film ini jump scare-nya banyak banget ya. Dan pas saya nonton itu, saya coba lirik kanan kiri itu juga pada banyak yang nutupin mata kayak gini. Karena memang penampakan dari hantu-hantunya itu emang banyak banget dan sering banget. Kalau saya sih kalau melihatnya ya nyantai aja, karena memang saya nggak pernah seheboh itu sih kalau nonton film horor. Karena kan udah tahu itu horor, itu film. Saya udah tahu itu film, jadi ya udah saya santai, saya menikmati aja. Meski begitu, tetap ada adegan-adegan yang mengharuskan saya itu harus tutup mata begini. Karena ada adegan lampu kedip-kedip itu saya rasanya nggak nyaman banget, ada apa kedip-kedip. Apapun adegannya, apapun filmnya, kalau ada adegan yang lampu mati nyala itu memang bikin saya nggak nyaman sih. Ya nggak apa-apa, karena memang adegannya seperti itu. Ya udah saya yang menyesuaikan. Jadi saya tutup mata sampai selesai adegan lampunya kedap-kedip. Ada 2 adegan sih kalau nggak salah, yaitu pas lampunya kedap-kedip sama pas nyalain tustel. Itu sih ada yang iseng nyalain apa, nyetek-nyetekin tustel zaman dulu kan ada lampunya itu, lampu glitch-nya itu. Nah itu juga berpengaruh juga. Nah itu saya mau nggak mau ya harus tutup mata karena nggak nyaman banget. Untuk lokasi syuting, kalau yang pertama itu dilakukan di sebuah rumah. Nah, kalau untuk yang kedua ini bisa dikatakan 99,9% itu full di rumah susun. Rusunnya itu ada di Bekasi. Lebih tepatnya di belakang Pasar Sumber Arta, Bekasi Barat, Jawa Barat, yang sudah 15 tahun terbengkalai. Nah, bayangin aja, pada kenyataannya pun itu udah serem. Lokasinya itu udah serem, itu udah mangkrak 15 tahun terbengkalai. Dijadiin tempat syuting dengan bumbu-bumbu horor, pasti itu lebih serem lagi. Jadi buat teman-teman yang suka nonton film horor, bener-bener ini film yang bagus banget. Minusnya apa ya? Penyiar berita kalau mau nyiarin perakiraan cuaca pasti sumbernya dari Badan Meteorologi dan Geofisika, disingkat BMG. Tapi entah itu saya salah dengar atau enggak, itu saya dengarnya itu BMKG. Karena kan BMKG kan kalau nggak salah itu baru diresmikan tahun 2008. Jadi kalau tahun 84 itu ya tentu masih BMG. Mungkin beberapa penonton akan kecewa dengan para pemeran baru tadi. Harusnya sih nggak mati, tapi ternyata di situ mati. Padahal kalau misalnya dia nggak mati, cerita tentang kehidupan mereka itu bisa digali lebih dalam. Nggak hanya fokus pada sekte pemuja setan itu, sekte pengabdi setan itu. Banyak penonton termasuk saya tentunya itu pengen tahu sih seberapa besar peran dari si Fachri Albar sama Asmara Abigail yang berperan sebagai Bathara dan Darminah itu di sekte ini. Ya memang di sequel ini peran mereka cukup banyak, cukup diungkap daripada yang sebelumnya. Cuma mungkin kalau teman-teman nggak memperhatikan secara detail akan kecewa. Karena mungkin dianggap bahwa oh ini kok sedikit ya, kok masih belum menjawab penasaran saya ya tentang siapa mereka. Padahal kalau dilihat secara detail itu ada, tapi saya nggak mau ungkap di sini karena nanti bakal jadi spoiler. Mending teman-teman lihat sendiri. Tantangan film horor di Indonesia itu untuk yang zaman-zaman sekarang itu tentu berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu orang masih banyak yang percaya bahwa orang mati itu bisa jadi setan, bisa jadi hantu. Tapi kalau yang saat ini, yang sekarang ini itu banyak yang udah nggak percaya hal seperti itu. Orang meninggal ya meninggal. Kalau misalnya ada hantu, ada apa, itu kan jin yang berwujud sebagai pocong atau kuntilanak atau apa gitu. Kalau zaman dulu setan itu bisa mencelakai manusia, tapi kalau sekarang kalau membuat film seperti itu udah banyak yang kritis. Makanya Pak Ustadz di sini juga ngasih tahu kalau
kayak pocong dan sebagainya itu adalah manifestasi dari ketakutan manusia. Tapi Pak Ustadz juga bilang sih, juga pernah ngomong di sini bahwa yang menakutkan itu sebenarnya bukan setannya tapi manusianya, manusia yang kesetanan. Karena manusia-manusia semacam ini itu bisa lebih brutal sehingga bisa mencelakai manusia yang lain. Kalau pesan moralnya apa ya? Jangan kita bersekutu dengan setan. Paling itu aja sih. Artinya kalau kita ingin sesuatu, misalnya kekayaan atau keturunan atau jabatan, ya kita berusaha untuk mendapatkan itu dan jangan pernah meminta bantuan pada selain Allah. Karena akan ada perjanjian, akan ada hal-hal yang merugikan di kemudian hari. Overall saya puas dengan film ini. Saya kasih nilai 8 dari 10 dan film ini nggak kalah bagusnya sama film-film horor luar negeri. Oke, itu tadi review setelah nonton film Pengabdi Setan 2. Kalau teman-teman udah nonton, apa nih kesan yang udah teman-teman dapat nih setelah nonton? Atau yang belum nonton, silakan tonton dulu deh. Saya yakin teman-teman pasti suka. Saya yakin teman-teman pasti menikmati. Bye.